Kita coba untuk pengujian di satu kecamatan. Sampelnya adalah kecamatan Darul Alam. Kita coba pada kecamatan Darul Alam. Select dulu yang open atribut. Select dulu kecamatan Darul Alamnya. Kemudian klik atau bisa klik si export ya. Export data. Folder baru. Ini kecamatan Darul Alam. Yang ini kita matikan dulu. Biar fokus di Darul Alam. Terus kita klik data parameter banjir. Penempatan aliran. Klik fiturnya Darul Alam. Ini sama penempatan aliran. Lanjut.
Ini kan udah semua parameternya untuk Kecamatan Darul Alam. Biar rapi, kita grouping. Grup bisa kasih nama. Jadi kan ngumpul nih. Kemudian kita cek setiap parameter apakah sudah ada klasifikasi dan skornya. Ya, atribut tabel. Nah, ini curah hujan udah ada klasifikasinya. Masuknya rendah. Kalau rendah kan skornya satu ya. Skor banjir satu satu. Ini skornya udah ada. Tinggian. Ini udah ada klasifikasinya, udah ada kelasnya, udah ada skornya. Ini skornya bisa dimasukin manual, bisa pakai view calculator, bisa pakai editing sini start edit, terus nanti masukin angkanya manual. Terus kemiringan lahan, ini klasifikasinya udah ada, kelas kemiringannya udah ada, skornya udah ada. Ini skornya juga masukin manual. Kecepatan aliran sama, ini juga ada satu kelas berarti agak tinggi, skornya 4. Jadi semua parameternya sudah ada skornya. Setelah itu kita union. Ini union parameter. Coba sesi union. Masukin semua. Jadi union itu yang menggabungkan semua parameter yang jawab ya. Kita matiin aja. Apa? Nah, biarin yang dulu dan apa sih? Bentuknya. Ini biar nggak pusing kita hide off ya, sama dengan hide. Ini sudah di off. Ini kan curah hujan ya. Curah hujan di off aja, ambil kelasnya saja. Ini kelas curah hujan, ini skor curah hujan, ini kita off. Ini buat yang ringan, kita membuat longsor off. Luasnya kita off, juga di off. Ini tuh slope, klasifikasi slope. Ini kelas slope nya, ini yang di off dan usin. Ini spot slope nya, luasnya kita off, berarti off. Nama dash untuk kerapatan aliran. Ini kerapatannya, ini kelas kerapatannya. Ini skor kerapatannya. Dihapus juga boleh sih sebenarnya, biar nggak hilang, di offin aja. Ini kelas ketinggian ini berdasarkan elevasi, ini berdasarkan klasifikasi ya. Ini sesuai elevasinya, ini di klasifikasi. Ini skornya, skor untuk parameter ketinggian. Nah, setelah itu ini udah gabungan nih parameter, semua parameter. Kita tambahin kolom baru, add field, punya skor total. Skor.
double aja ya. Nah, kita mau totalin nih atau gabungin semua skor parameternya, masuk ke field calculator. Nah, skor total sama dengan skor CH curah hujan ditambah skor slope tambah skor angkatan tambah skor ketinggian. Ada 4 parameter. Nah, oke, ini adalah skor total nih. Skor totalnya segini. Nah, setelah dapat skor total, setelah diunduh dan dapat skor total, kita masuk ke klasifikasi. Klasifikasi daerah longsor. Di ini kan angkanya banyak ya. Kita bisa sederhanakan dengan ini klasifikasinya itu pakai simbol. Kan angkanya banyak, kita mau bikin jadi 3 kelas saja. Kategori ini masukin skor total, checklist, add all. Bukan kategori quantity. Nah, value nya skor total, kelasnya 3. Nah, nanti ini bisa kita masukin ini itu kurang rawan karena skornya paling sedikit kan, paling kecil. Yang di tengah-tengah rawan, yang skornya paling gede sangat rawan. Nah, gimana dia menentukannya? 16, 16, 12, 12, 15. Ada metodenya di classify. Jadi ini pakai natural break. Natural break itu berdasarkan frekuensi. Jadi dia membagi rata berdasarkan frekuensi datanya. Makanya keluar angka pembatasnya 6, 12, 15. Bisa juga diganti pakai equal interval. Jadi karena skor totalnya ada 15, maka kalau dibagi 3 kan berarti kan 55. Ya, kalau intervalnya sama 0 sampai 5, 5 sampai 10, 10 sampai 15. Bisa juga pakai metode-metode yang lainnya kayak kuantil, manual juga bisa. Kalau mau masukin berapa pembatasnya, mau pakai 3 atau mau pakai 6 atau mau pakai 7. Nah, kalau metode klasifikasi di yang sebelumnya yang skripsi itu pakai equal interval. Jadi rentang kelasnya itu sama. Misalkan ada 15 data. Ini kan berarti ada 15 data yang dari skor 1 sampai skor 15. 15 itu dibagi 3. Kan 5. Nah, rentangnya itu berarti 55 kayak ini. Itu sama kayak ini ya. Jadi 1 sampai 5, 5 sampai 10, 10 sampai 15. Nanti tingkat kerawanannya kayak gini. Ini maksudnya rawan semua jadinya. Karena emang kerawanan banjirnya tinggi kan di daerah. Nah, untuk mereklasifikasi biar ini nggak banyak, kita pakai tools namanya di sort. Masukin hasil unionnya, terus pilih kolomnya skor total. Oke. Kita kasih nama kerawanan banjir. Dulu tinggal sedikit kan informasinya. Oke, aja kita bikin baru judulnya kelas rawan. Pasti nggak akan mau dia karena kepanjangan. Singkat-singkat aja kalau nama kolom harus singkat-singkat. Pilihnya yang teks kan, isinya akan teks kan, bukan number. Kalau isinya number pilihnya double. Oke,
Nah, tadi kan klasifikasinya 1 sampai 5 itu adalah kurang rawan, artinya skor 1 sampai 5 ini kalau tersortir nih. Nah, kita masukin field calculator aja, di select dulu field calculator, pakai tanda kutip 2 karena kita mau inputkan teks, baru bilang kurang rawan. Oke, terus 5 sampai 10 agak rawan tadi itu ya, masukkan lagi agak rawan atau rawan saja, ini plus menengahnya. Nah, yang paling tinggi skornya itu kan rawan sekali atau sangat rawan, kita masukkan lagi ya. Terus ini kan masih banyak nih fiturnya, kalau kita pengen gabungin lagi bisa ada dua cara. Pertama pakai editor, di select kan sama nih kurang rawan, kita jadikan satu fitur ya, terus pakai merge merge ini merge nggak nyala. Banyak juga. Nanti kita pakai cara yang kedua. Ini stop dulu. Yang kedua adalah di soft lagi. Kelas rawan banjir. Ini kita mau sederhanakan. Nah, karena emang rawan semua kan, jadi cuma satu warna. Nah, ini udah sederhana nih. Ini kita tutup saja. Ini kita kasih nama fenomena dan juga alam di softness. Aja lagi kalau ada yang membingungkan. Terus kita menghitung luasnya, karena luas kan angka berarti tidak pakai double. Oke, buat hitung luas klik kanan, calculate geometri, pilih unitnya hektar, pastikan koordinatnya di OCM. Oke, nah ini luasannya. Nanti luasan ini dipakai untuk menghitung min spasial. Kita buka dulu file Excel-nya ya buat hitung. Ini Excel min spasial kan per parameter ya. Contohnya untuk parameter curah hujan. Curah hujan itu kan semuanya di kurang dari 20 ya, atau kelasnya rendah semuanya. Di luasnya contohnya bikin lagi sampingnya. Ini agak lama kan, contohnya satu aja kali ya. Luas ini adalah luas data curah hujan di kelas ini. Jadi ini didapatkan dari parameter curah hujan. Luasnya itu luas totalnya. Seperti ini kita hitung ulang luasnya biar yakin. Nah, ini statistik. Nah, ini ada luas totalnya. Ini yang copy, Ctrl C aja, masukin ke Excel. Nah, ini. Nah, luas ini adalah luas rawan banjir di area curah hujan dengan klasifikasi ini. Jadi kita ambil yang rawan banjir yang ini. Nah, karena curah hujan kan satu nih, semua nih ngeblok semuanya satu kelas curah hujan, maka otomatis yang rawan banjirnya juga ini nih, ini semuanya berada di kelas curah hujan yang sama. Nah, yang dipakai itu adalah rawan dan sangat rawan, dua kelas teratas kemarin itu gitu. Jadi ini kita masuk statistik, ini sum ini adalah total dari yang diselect ini, copy aja ini. Nah, ini rasionya, rasio rawan banjir terhadap kelas curah hujannya. Ini adalah rasio luas.
rawan banjir. Iya, total ini per di kelas ini gitu. Karena cuma satu kelas kan dia satu gitu. Maka min spasialnya atau bobotnya satu karena angkanya kan sama semua kan. Kenapa ini nggak satu? Karena ada daerah yang tidak rawan di seluruh kelas curah hujan ini. Kalau ini kan semuanya hampir semuanya rawan kan. Jadi ini cuma 1 hektar itu. Ini kalau dipanjangin nanti kita mau nggak satu bener gitu kan. Bulatan aja. Nah itu untuk curah hujan. Contoh satu lagi aja ya untuk pengiriman. Ini dihapus dulu. Ya ini pengiriman. Ini karena hitungannya tadi kan untuk sekabupaten, ini kan sekecamatan, makanya sedikit kan. Tutup sama ini. Nah ini cukup merata. Kalau pengen visualnya lebih menarik bisa diatur simbologi. Ganti lagi, masuk ke skor boleh. Skornya tinggi itu berarti yang kemiringannya rendah, berarti ini di flip aja. Jadi yang merah tuh kita mau bikin yang merah itu yang curam. Yuk. Oke. Skornya 2 kan berarti yang curam, agak curam, landai, datar langsung gitu. Nah, berarti emang kebanyakan kan landai dan datar karena dia ada pesisir kan. Nah kita masukin ke soal tadi yang lebih dari 45% tidak ada, berarti 0. 26945 ini ada nih, kopi 1625 ada nih, 815 ini ada luasnya. Jadi kabupaten di kecamatan Darul Alam tuh ada yang kemiringannya ini, kemiringannya ini, tapi tidak ada yang kemiringannya lebih dari 45%. Nah, totalnya harusnya mendekati yang ini kan, karena ini satu kecamatan yang sama. Nah, terus kerawanan ya, berarti kita harus cek data ini yang beririsan dengan data ini. Gimana caranya? Caranya di union lagi, union antara ini dengan ini. Kenapa union, kenapa bukan intersect? Karena kalau intersect nanti atributnya hilang, atributnya nggak akan ikut muncul lagi. Kalau union semua atributnya akan muncul lagi, jadi ngitungnya enak. Nah file ini nanti diabaikan aja atau dihapus aja juga nggak apa-apa. Yang penting itu adalah ininya, atributnya.
Nah, atributnya kita ekspor ke Excel. Harusnya tadinya curah hujan juga diperlakukan sama seperti ini, tapi karena curah hujan cuma ada satu kelas, nilainya sama semua, jadi nggak perlu ribet begini. Juga boleh, biarin juga boleh. Nah, terus kita cari deh orang. Lah, mana disimpan di mana tadi? Oh, oh di pengujian. Ini, nah, tapi pastiin ke Excel aja, Excel yang baru, yang hapus nih. Terus text to column. Pastikan desimal Excelnya itu koma atau titik. Kalau saya pakainya koma, jadi aman nih. Ini kan nilainya 5, sekian, jadi aman, langsung aja. Kalau ternyata desimal di Excel pakai titik, harus di replace dulu jadi titik komanya, karena keluaran dari arcs itu adalah koma desimalnya. Ini pakai semikolon, titik koma atau titik koma itu semikolon. Nah, ini datanya semuanya. Ini hapus aja, yang ini kita hapus. Hapus. Kita kan mau nyari tahu yang rawan di kelas slop, berarti yang kurang rawan juga hapus saja. Nah, nggak ada kelasnya juga kita hapus saja. Kita kan main tahu kelas luas kerawanannya. Ada yang salah kan? Salah, diulang juga. Luasnya harus dihitung dulu. Ini tadi tuh ya, ini kan atribut ini, luasnya kita hitung dulu. Terus luas yang ini kan luas lagi, hapus saja biar nggak bingung. Hapus. Yes, nah ini baru kita ekspor. Ini pakai text file ini. Oke, no, belum kebuka. Bisa gini sih biar cepat. Ini kan nah ini ya, text boleh. Next, semicolon, next, finish. Ini hapus, ini hapus. Jika nanti luas ini yang kita pakai. Ini yang kurang rawan dulu kita tidak pakai. Ini yang enggak ada kelasnya, dia kan kecil banget tuh luasannya, karena biasanya apa data-data pinggiran gitu yang gak jelas kecil. Nah, kita mau tahu apa gitu ya. Nih 2645 tuh yang rawannya berapa sih luasnya? Berarti kan ini 2645 rawan dan sangat rawan kan. Berarti ini ditambah ini ya. Kita sort ini aja, expand. Nah ini kan nanti kan luas ini itu adalah
2,59. Masukin lah 2,59. Berarti memang semuanya itu rawan, ya kan? Kemudian 1625 ini nih, 1 berarti 228,48. 28,48 8 ini boleh lah. Terus 8,15 ini 17,1869 08 ini nih 41. Ini kopi aja. Oke, dapat makanya ini 0. Nah ini sama kan. Oke, ini rasionya. Ini baru saja masuk. Spasialnya 1 karena kenapa 1 ya? Oh, karena semua kelas ini masuk rawan. Tuh hampir 100% semuanya rawan. Ini rawan, ini rawan, ini rawan, ini rawan. Jadi semua area di klasifikasi kemiringan lereng ini rawan semua. Nah, nanti lakukan yang sama juga untuk ketinggian dan kerapatan aliran. Nanti dapat bobotnya. Dapat bobotnya. Ini dimasukin kan. Hujan 1. Hujan 1. Miringan 1. Terus nanti misalnya ketinggian 0,8 ya 0,8. Itu apa nih? Total. Nanti dapat bobotnya sekian. Nah, bobot ini nanti dikalikan ke data skor. Balik lagi ke parameter. Jadi parameter open atribut. Ini kan skor nih. Tambahin lagi. Add skor CH kali bobot. Nah, ini yang masukin ke kalkulator. Skor CH kali bobot sama dengan skor CH kali bobotnya. Berapa bobotnya? Lihat hitungan tadi. 26,69 masukin sini. 9. Operasi hitung di ARCIS pakainya titik desimalnya. Tapi kalau ekspor data dia pakainya koma. Dan karena skor banjirnya 1 dikali 26 di sini. Nah, lakukan yang sama untuk ketinggian. Bikin baru namanya skor kali bobot. Ini kan contohnya skor kali bobot. Terus kalkulasi geometri bobot ketinggian berarti kan skor ketinggian dikali bobotnya berapa? Bobotnya yang di ketinggian 2669. 26 ya. Oke. Lakukan lagi untuk kemiringan
nanti lakukan sama untuk kerapatan aliran. Itu lagi udah semua, udah ada skornya semua, kita union lagi. Jadi bikin kayak gini nih, bikin kayak union parameter tapi yang udah dibobot, makanya namanya total parameter kali bobot. Sama persis union, masukin ya. Ini banyak nih kata atributnya, mau dihapusin dulu biar rapi boleh, biarkan aja langsung bikin build baru juga boleh. Build for final misalkan. Karena udah sama bobot kan, coba skor final sama dengan berarti skor banjir kali bobot, skor CH kali bobot ditambah skor slope kali bobot tambah terus apa lagi kali bobot kali bobot kali bobot gitulah. Jadi 4 kan. Nah setelah ini kerapatan lagi. Oke, nah, dapat skor total yang baru. Nah, skor total yang baru angkanya banyak juga kan, kita klasifikasi lagi pakai cara yang tadi. Nah ini di simbologi nih, one titik value nya bagi skor total yang dikali bobot atau skor final. Mana skor final, skor final, skor final. Nah ini kan 5, kita bikin 3, mungkin 5 boleh classify. Tadi kan kalau pengen intervalnya sama, oke pakai natural break. Kalau pengen bisa pakai beberapa metode ini sih, tinggal pilih mau manual ya boleh. Karena tidak ada koma-koma jadi agak sulit membayangkan, yang nggak kayak tadi angkanya bulat. Tapi yang paling tepat untuk merepresentasikan data itu menurut saya pakai yang natural break, karena dia pakai distribusi frekuensi. Jadi mana yang banyak, ini kan frekuensinya nih, ini skor sekian, cuma ada satu nih datanya nih, skornya 269, cuma ada satu datanya. Skor 118,265 kan nggak ada nih, adanya di sini mungkin ini 120 atau berapa ya, cuma ada satu gitu maksudnya gitu. Ini tuh bacain diagram ini ada 6 nih, yang paling banyak muncul berarti di skor berapa nih, berarti 300-an ya. Ini udah begitu. Oke, ini disortir 26 sampai 160, jadi ini sampai 160. Nah di sini kan bisa langsung di sini bikin klik baru juga boleh, tingkat kerawanan. Next, ya, next. Berarti ini yang paling rendah ya, yang paling rendah tuh berarti kurang rawan. Di lokasinya di sini bisa jadi itu memang parameternya nggak ada itu, bisa tidak dianggap sebenarnya karena daerah berada di daerah perpotongan kan, luasannya juga pasti kecil banget. Nah ini kelas berikutnya sampai 312. 312 nya masuk sini, ini rawan. Sisanya berarti sangat rawan semua ini. Ini kan banyak nih datanya,
biar sederhana ya, pakai di soft lagi. Ini ditarik yang dulu biar nggak pusing. Ini adalah total parameter bobot ya. Di soft tingkat kerawanan. Kita main simbologi kategori aja, tingkat kerawanan, add on value, kurang awan, kita kasih warna apa, hijau lah, bordernya hilangin, rawan kita kasih warna oranye, merah kita kasih warna merah, hujan, rawan banjir. Ini jadi begini emang rawan semua komputer alam. Ini atributnya, kemudian kita hitung luas dan persentasenya. Kita pilih ini luasannya biar sederhana, namanya kita kurangi aja persentasenya. Totalnya adalah ini. Maka untuk menghitung persentasenya, luas total gitu kan. Lupa ke persen. Persen ini yang nomor atas. Oke. Nah, dari 96,9% adalah sangat rawan banjir. Ini baru banjir, nanti lakukan lagi untuk yang longsor, lakukan lagi untuk yang kekeringan. Ini kan dapat 3 nih, dapat 3 ini. Di union lah tiga-tiganya. Nah, nanti dapat tuh mana yang ini banjirnya sangat rawan. Nanti di sini kan ada kolom longsor. Misalkan longsornya tidak rawan, nanti ada kolom lagi kekeringannya tidak rawan. Berarti di daerah ini mayoritas adalah rawannya banjir. Betul.